Apa itu artificial neural network? Apa itu artificial intelligence? Bagaimana hubungan keduanya? Bagaimana perkembangannya? Dan bagaimana juga ilmu ini dimanfaatkan di masa kini? Mari kita simak video berikut ini. Halo Sobat Belajar, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat selalu. Hari ini kita akan membahas mengenai Artificial Neural Network. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut jaringan saraf tiruan, yang merupakan bagian dari salah satu metode Artificial Intelligence. Artificial Neural Network terinspirasi dari aktivitas saraf biologis. Kita tahu ya, nanti kita coba teliti, cermati bahwasanya dalam tubuh kita terdapat saraf-saraf yang terdiri dari body, ini body tubuhnya, terus penghubung ya, akson penghubung, dan banyak dendrit ya, dendrit saluran-saluran kecil ya, dimana cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya saraf manusia itu dalam keadaan menembak atau mengirimkan informasi dan dalam keadaan istirahat, rest atau diam. Neuron akan mengirimkan informasi jika total stimulus yang masuk melebihi ambang batas dari threshold. Sedangkan sinapsis itu adalah celah tipis antara akson ya, dari suatu neuron dan dendrit dari yang lainnya. Nah, di sini ada akson ya, Nah, di sini ada celah tipis ya, suatu neuron dan dendrit, yang dimana dia berfungsi sebagai alat untuk pertukaran sinyal dan juga akan memeriksa kekuatan dari saraf tersebut. Basic neural network secara prinsip yang harus kita pahami adalah di situ adanya simpul yang terinspirasi dari unit atau dari neuron tadi ya. Biasanya dibuat dalam bentuk kata-kata unit atau neuron atau bagian-bagian dari pemrosesan. Tiap simpul memiliki input dan output ya, dia menerima informasi dan menghasilkan informasi. Setiap simpul menghasilkan atau menampilkan komputasi sederhana melalui fungsi yang ada dalam simpul tersebut. Tentu, di jaringan tersebut diberikan apa yang disebut sebagai faktor bobot, ya, connection weight, ya, connection bobot untuk koneksi ya, antara simpul yang juga memiliki arti konektivitas yang diberikan ya pada struktur dari jaringan yang dirancang. Apa yang bisa kita hitung melalui neural network pada dasarnya adalah menentukan koneksi dan bobotnya. Versi paling sederhana daripada neural network itu adalah sistem saraf binatang. Kalau kita bandingkan antara artificial neural network dan biological neural network seperti ini. Jadi cell body itu digambarkan dalam neural network adalah node atau simpul yang di dalamnya di simpul tersebut ada input, output, ada fungsi nodal. Fungsi dari simpul itu sendiri. Nah, di sini kalau di biological neural network, di sini input itu adalah sinyal dari from other neurons, artinya sinyal masukan dari neuron lainnya. Sedangkan output adalah sinyal frekuensi yang dihasilkan ya, oleh neuron tersebut. Lalu fungsi simpul adalah dalam neural network, artificial neural network, dalam biological neural network adalah mekanisme firing.
atau mekanisme menyala. Nah, dalam biological neural network, sinapsis itu adalah terdiri dari kekuatan sinapsis. Nah, kalau di dalam neural network, ini adalah kekuatan koneksi. Kita lanjut. Arsitektur dari neural network, ya. Contohnya adalah jaringan yang terkoneksi secara penuh, di mana di sini setiap simpul terkoneksi, ya, terkoneksi terhadap simpul lain. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, ya, ini terkoneksi, ya. Koneksi dapat juga dalam bentuk positif, ya, atau keluaran, atau juga negatif, ya, masukan, ya, atau bahkan nol, ya, setara, ya, antara keluaran dan masukan. Symmetric fully connected nets, ya, jaringan yang terkoneksi secara full simetrik itu jika bobot daripada simetrik itu bobot keluar dan bobot keluar dan bobot masuk itu sama, ya, itu akan menjadi sangat simetris, ya. Ini adalah contohnya dari full connected network, jaringan yang terkoneksi secara penuh. Jadi ini ada simpul, ini semua simpul terkoneksi, bahkan simpul tersebut juga terkoneksi terhadap dirinya sendiri. Kalau dilihat dari gambar ini simpul masukan, ya, input, ya, simpul masuk ini adalah simpul untuk keluar, ya, hasil, ya. Di sini perhatikan, kita cermati, masukkan, ya. Nah, lalu di sini 0,3, terus dari simpul ini juga menghasilkan keluaran, ya, ke simpul tersebut juga ke tempat lain, ya. Dan simpul ini juga sama, ya, simpul yang kedua dan seterusnya. Nah, ini fully connected karena memang saling terhubung satu sama lain. Nah, simpul masukan menerima input dari lingkungan, ya. Sedangkan output simpul output mengirimkan sinyal ke lingkungan. Sedangkan simpul yang tersembunyi, ya, tidak berinteraksi langsung, ya, terhadap lingkungan. Jadi ini merupakan simpul yang tersembunyi. Sedangkan ini adalah simpul masukan, simpul keluaran ini adalah simpul masukan ini simpul untuk keluaran, sedangkan ini hidden simpul karena tidak terkoneksi dengan lingkungan luar, ya. Jadi di sini lingkungan luar. Selanjutnya untuk arsitektur berikutnya adalah bentuk jaringan berlapis, ya. Simpul dibagi ke dalam subbagian yang disebut lapisan-lapisan, ya. Kita perhatikan di sini ada lapisan 1, lapisan 2, ya. Di sini ada simpul masukan ada 3, simpul keluaran ada 3. Nah, di sini yang disebut sebagai hidden layer. Nah, simpul dipartisi ke dalam subset yang disebut layer. Subset adalah himpunan bagian. Jadi ini layer 1, layer 2. Tidak ada sambungan yang terjadi antara simpul di layer C, ya, kepada layer di K, ya. Kalau C lebih besar daripada K, jadi arahnya ke satu arah, ya, ke sana, ya. Jadi tidak terhubung kembali, ya. Jadi dia langsung ke arah layer berikutnya, ya. Jadi layer 1 ke layer 2, langsung ke layer 3 sekaligus merangkap sebagai layer output. Ada juga arsitektur yang berikutnya, yaitu arsitektur jaringan feed forward. Nah, koneksi di sini ada simpul input layer, ya. Ini input layer, ini output layer, ya. Di sini hidden layer. Koneksi dengan model jaringan feed forward ini memungkinkan dari suatu simpul di dalam layer, ya, hanya kepada simpul di layer yang berikutnya, ya. Jadi bisa beberapa, ya, satu simpul, ya, ini bisa ke beberapa simpul berikutnya, ya. Jadi ini agak berbeda dengan simpul yang dengan jaringan arsitektur yang sebelumnya, ya.
Lalu di sini ada arsitektur neural network ya. Berikutnya misalnya seperti jaringan asiklik, recurrent networks, modular nets yang nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini kita masih basic dulu ya. Secara prinsip dalam kehidupan nyata ya, permasalahan itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada masalah-masalah yang sifatnya linear, yang tentu teman-teman sudah pernah belajar mengenai regresi linear. Tentu itu adalah persoalan yang biasa ya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan persamaan linear. Misalnya seperti ini ya, ketika di sini ada dua persoalan ya, ini bisa terpisah ya, bisa dipisahkan garisnya secara linear ya. Ini juga terpisah. Namun ada juga persoalan-persoalan di dunia yang memang secara data itu tidak linear. Seperti ini contohnya ya, dan seperti ini. Tentu untuk persoalan-persoalan yang tidak linear kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan pendekatan teknik non-linear ya. Salah satunya dengan neural network. Jenis-jenis fungsi aktivasi ya, antara lain seperti ini ya. Fungsi identitas yaitu Y sama dengan X ya, fungsi X sama dengan X itu sendiri. Sedangkan fungsi binary step ya, binary step seperti ini ya, ya fungsi X sama dengan 0 jika X lebih kecil daripada 0 dan 1 jika X lebih besar sama dengan 0 ya. Selanjutnya adalah fungsi logistik ya, sigmoid or soft step ya. Fungsi logistik ini adalah fungsi yang sigmoid ya. Itu rumusnya adalah tau X sama dengan 1 per 1 tambah M X ya. Selanjutnya ada penghalusan lagi ya, lebih untuk pendekatan yang lebih beragam menggunakan fungsi tangan hiperbolis ya. Rumusnya tangan hiperbolis X E pangkat X minus E pangkat min X dibagi E pangkat X tambah E pangkat H ditambah E pangkat minus H ya. Lalu di sini ReLU ya, Rectified Linear Unit, ini salah satu fungsi yang saat ini sedang banyak dikembangkan karena ini merupakan salah satu pendekatan yang modern ya. Ini bernilai X jika X lebih kecil sama dengan 0 dan bernilai X jika X lebih besar daripada 0 ya. Itu di sini sama dengan maksimum 0,x ya, sama dengan X1 ya, di mana X besar X1X lebih besar daripada 0. Selanjutnya masih banyak lagi fungsi-fungsi lain seperti Gaussian error linear unit, soft class, exponential linear unit ya, dan seterusnya. Tentu nanti kita akan coba praktekkan yang sederhana dulu ya. Ini yang parametric rectified linear unit ya, yang sigmoid linear unit dan seterusnya. Nah, baik ya, untuk sementara sampai sini dulu ya. Pertemuan awal ini nanti kita coba mendetailkan dengan praktek. Semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses dan salam belajar selalu.